Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabat-abat, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabat-abat, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita hingga bisa memasuki Advent ketiga ini. Melalui ibadah hari ini kita juga diajak hidup tak bercacat sampai datang Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya, sebab Dia telah datang melawat kita. Biarlah kita hidup tak bercacat sampai datang Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 15 ayat 2.
ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami patut mengasihi Engkau dan sesama kami. Sepatutnya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan serta Engkau yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan,
Kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Kami tidak bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami tidak saling mendoakan sesama kami, sehingga kami tidak bersuka cita. Kami telah memadamkan roh dan anggap rendah nubuat-nubuat. Kami tidak memegang yang baik dan tidak menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanlah kami. Engkaulah yang menguduskan kami supaya kami kudus. Engkaulah yang memelihara roh kami, jiwa kami dan tubuh kami, sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, Engkaulah yang memelihara kami sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 2. Oh
tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah ribut. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 2 dan 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
warta jemaat akan kita lihat setelah ibadah selesai. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 tambah 3. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk berkat dan kasih setia-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan yang baik, saat ini kami merindukan persekutuan kami, terlebih bersekutu dengan firman-Mu. Di tengah-tengah persekutuan kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah perjumpaan kami secara virtual ini Tuhan, kiranya firman-Mu tidak berhenti bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Siaplah diri kami, siaplah hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, syukur kepada Allah pemilik kehidupan, kita boleh sampai di minggu Advent yang ketiga ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk memperkuat dan menjawab kerinduan kita dalam minggu Advent ketiga ini, baiklah kita bersekutu dengan firman-Nya yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, pasal yang kelima ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada perkataan orang yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Nobody perfect in the world. Dan adong jolma nadenggan pangalahona nang parangena 100% di bagasan paranguluan. Tetapi topik minggu kita di Advent ketiga ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berkata hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mangulu sohasurahon diharoroni Tuhani. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang kita
mau berpikir beberapa kali. Terkadang kita mau mengingat beberapa kali. Apakah aku yang benar-benar beriman kepada Tuhan adalah orang yang sangat baik di antara teman-temanku yang tidak beriman kepada Tuhan? Lebih dalam lagi kita mau katakan, apakah aku yang sering sekali ibadah kepada Tuhan, yang kerap sekali bersekutu dengan Tuhan, apakah aku jauh lebih baik daripada teman-temanku yang tidak pernah beribadah? Ai udengga dorohaku sian akadongaku nasohea marminggu? Udengga do pangalahoku sia dongaku nasohea marminggu? Terkadang pertanyaan itu sering muncul di benak orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui teks hari ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-24, Paulus melalui suratnya ini mau berkata, orang beriman bukan para malaikat yang sempurna. Dan suruh-suruan itu diporbadia hamu mulu hamu pe halak na porsea. Kita bukanlah malaikat yang sempurna Bapak Ibu. Walaupun engkau orang beriman, walaupun engkau sering sekali beribadah, kerap sekali beribadah, tapi engkau bukanlah malaikat yang sempurna. Di Advent yang ketiga ini, kita mau diingatkan kembali bagaimana persyaratan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk di Advent ketiga, artinya tinggal menunggu satu Advent lagi untuk menyambut kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita mau disapa melalui pasal 5 ayat 16-24, beberapa hal yang mau kita ingat, yang mau kita ambil, yang mau kita hidupi firman ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di ayat 16, kata kuncinya ialah bersukacita senantiasa. Marlas niroha mahamu diganup ari. Di setiap waktu engkau harus bersukacita. Bersukacita yang diterjemahkan Paulus itu berbicara tentang bersukacita di dalam rohani. Manang nadidok mai marlas niroha di bagasat todi. Sukacita rohanilah yang mau ditunjukkan Paulus di ayat 16. Bukanlah bersukacita di dalam hidup yang berpura-pura. Bukan seolah-olah bersukacita di dalam hidup. Dan adong kepura-puraan di bagasan ni halak na porsea mulu marlas niroha. Tetapi benarlah adanya menunjukkan sukacita kepada sekitar kita. Kita boleh perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata bersukacita senantiasa yang ditunjukkan oleh Paulus ingin mengatakan hidup orang yang beriman adalah hidup yang menyenangkan. Ngoluni halak na porsea, ngoluni nasab mangat marlas niroha, macai las dorohani halak nama koluhon di bagasan haporsiaun. Tidak ada kebohong-bohongan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada ketopeng-topengan di dalam kesukacitaan orang yang beriman. Tidak ada itu Bapak Ibu. Artinya secara sederhana, kalau kita orang beriman, berarti kita mengalami hidup yang menyenangkan. Tidak ada hidup orang sukacita, tidak ada hidup orang yang beriman bersungut-sungut. Tidak ada hidup orang yang beriman selalu mengeluh. Dan adong nguluni halak na marpakirimon, halak na porsea di bagasan holsoan. Alai di bagan las nirohado ibana, lau madalani nguluna. Itu ternyata persyaratan pertama yang mau kita lihat dalam menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita tidak hasurahon, tidak bercacat. Kalau kita boleh menggunakan bahasa yang lebih sederhana Bapak Ibu, hidup kita supaya tidak bernoda sedikit pun ketika hari Tuhan tiba. Tidak ada sedikit pun noktah hitam di diri kita. Di ayat ke-17 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima kata kunci tetap berdoa. Tetap berdoa merupakan cara untuk menunjukkan bahwa kita hidup selalu sukacita. Orang yang bersukacita pasti ia setia dalam doa. Halak nalas rohana na memang tarida sian paranguluan na pasti do dia juga nibana martangyang. Dan mungkin ditadikon nibana nguluni partangyang. Tidak mungkin orang yang memang bersukacita ia melupakan doa.
Dan ia akan selalu berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa lelah sampai tiba nanti di alam di mana doa kita itu akan tergantikan dengan puji-pujian. Martangyak kita jota mangina saat tahajugul honna martangyang unang marna lupa sahat anot sahat matikina tang yang tai digati marite ede puji-pujian dung sahat kita di inganan napinaradi. Kata tetaplah berdoa itu berbicara tentang kesetiaan kita supaya kita benar-benar menyediakan diri dan adong be saoti pe noda manang kotoran sian goluta mulu tahajugulhon namar tangyangi. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan jatuh kepada terjemahan yang berkata selalu berdoa, tetaplah berdoa bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai salah prinsip orang Kristen, pemahaman orang Kristen bila dikatakan tetaplah berdoa, tetapi itu bukanlah mengatakan manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita berdoa hanya saja, kita berdoa itu merupakan langkah kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Bukan berarti setiap manusia yang beriman tidak berbuat apa-apa kecuali berdoa. Hanya saja jangan sampai hal-hal yang lain yang kita lakukan menghambat doa kita. Unang alani ulau tanah asing, gak bisa talarikon ulau namartanya. Sejujurnya doa adalah permulaan kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Dung martangyang dohita baru boita ulahon akan asing. Karena doa bukan menghambat pekerjaanmu, tetapi doa adalah awal pekerjaanmu. Dan nama ngabati ulaumu mulo martangyak ko, alai nama muhai ulaumu do tangyangi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemahaman kata tetap berdoa sekali lagi bukan untuk mengingatkan orang beriman, bukan untuk mengatakan orang beriman tidak melakukan apa-apa, tetapi ia melakukan segala sesuatunya itu di dalam doanya. Persyaratan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak hidup bercacat di hari kedatangan Tuhan, di ayat 18 Rasul Paulus menggunakan kata kunci mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 3 kata kerja tadi di atas sudah dikatakan. Bersukacita senantiasa dan setia di dalam doa, dan yang ketiga ini yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita selalu setia dalam doa, maka kita tidak kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Jika kita telah selalu setia dalam doa, kita tidak kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Lebih dalamnya lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bila dalam doa kita selalu kan menyampaikan segala hal, itu artinya kita juga bersyukur pula dalam segala hal. Molo di bagasa tangyangmu, sudah itu di caloho, sudah akan masa di ngulun di caloho. Buasa, dung masa akan masa di ngulun dan dihamolat ko. Kenapa ketika kita berdoa semua hal kita minta, tetapi ketika segala hal terjadi pada kita, kita tidak mengucap syukur. Manusia selalu memikirkan hal yang baik, hal yang menguntungkan pada dirinya, tidak apa yang baik dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di ayat 18 Paulus mengingatkan kita kembali. Jika engkau memang meminta segala hal dalam doamu, maka engkau siaplah mengucap syukur juga dalam segala hal. Ketika terjadi sukacita dalam hidupmu, bersukacitalah. Ketika terjadi duka cita dalam hidupmu, mengucap syukurlah. Karena Tuhan masih memberikan engkau waktu memperbaiki hal yang salah itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 3 ayat awal ini kita melihat hal-hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan orang Kristen. Di 3 ayat pertama ini, ayat 16, 17, 18, merupakan ayat anjuran. Apalagi yang mau kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian?
yang mengingatkan kita supaya hidup tak bercacat. Kita masuk ke dalam ayat ke-19, dimulai dengan kata jangan, unang. Ada kata larangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan padamkan roh. Roh kita boleh kita umpamakan Bapak Ibu seperti api yang bila bahan bakarnya habis maka ia tidak bekerja lagi atau api akan padam. Apa bahan bakar roh kita? Apa bahan bakar iman kita? Supaya roh itu tetap menyala-nyala, supaya roh itu selalu bekerja. Yang jelas, bahan bakar roh orang Kristen ialah iman yang teguh. Sedikitnya tadi 3 di awal tadi kita diingatkan, dengan bersukacita senantiasa, selalu berdoa dan mengucap syukur. Ketiganya ini bisa saja menjadi bahan bakar kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, api yang begitu menyala-nyala, ia akan padam dengan air yang juga menimpanya. Hangulon ni halak na porsea, boido bersemangat, alai boido melep, boido mitup, muloro, namasa, gabi-gale, parngulona. Karena ia tidak memiliki prinsip yang kuat dalam imannya. Dangagdong pakirimon natogu di bagasan haporsiona. Gabi hatop madele. Roaka namasa madele. Roaka nasopas di rohana madele. Madabu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Tesalonik yang disampaikan Paulus, surat pastoral Paulus ini juga kena kepada kita. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita masih boleh sampai di Advent ketiga. Kita boleh sampai merayakan Advent bersama keluarga kita, baik di rumah. Dan saudara-saudara kita yang memiliki daya tahan imun tubuh yang kuat juga, mereka boleh beribadah di tengah-tengah gereja kita. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diingatkan kembali oleh Paulus, janganlah padamkan roh. Ternyata ketika roh manusia itu padam Bapak Ibu, kita hampir sama seperti mayat yang hidup. Tidak memiliki semangat dalam melakukan kegiatan. Di ayat yang ke-20 Bapak Ibu, kita diingatkan kembali lagi dengan kata, di ayat 21 kita diingatkan kembali, di ayat 20 kita diingatkan kembali dengan kata, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, begitu banyaknya para nabi-nabi menyampaikan nubuat-nubuat akan kehadiran Mesias. Satupun orang Israel, bangsa pilihan itu, sangat diingatkan untuk tidak merendahkan dan bahkan tidak menyepelekan nubuatan para nabi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nubuat yang dimaksudkan Paulus dalam teks kita hari ini yaitu berbicara tentang pengajaran firman yang benar adanya. Kalau kita yakini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman ini adalah hal yang paling tertinggi, maka firman ini adalah presentasi Allah hadir dalam kehidupan kita. Mulut taha porsiai doa manginang hatani debatan atar surat di Bibel tahun, berarti ikodo jamot kita maka nguluan. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu sebagai ketetapan yang tinggi, maka firman juga lah yang mengisi jiwa kita akan pengajaran yang boleh kita terima melalui hikmat. Firman Tuhan, nubuat yang dikatakan Paulus, jangan kita anggap rendah sedikit pun. Pengajaran yang kita dapat melalui firman Tuhan, jangan kita rendahkan, bahkan jangan kita sepelekan. Kalau kita merendahkan nubuat Tuhan, tadi kita setuju Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang tinggi hakikatnya, kalau kita merendahkan firman, berarti kita merendahkan Tuhan. Karena pada dasarnya, firman itu bersama-sama dengan Dia. Setelah kita mengetahui Bapak Ibu, setelah kita melihat bahwa nubuat itu tidak boleh kita rendahkan, di ayat 21 ada 2 kata kunci yang harus kita lakukan. Menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Kita ingat Bapak Ibu serta saudara-saudara yang mungkin saat ini masih dalam bangku studi,
baik di SMP, SMA, itu tugas-tugas praktikum terlebihnya ilmu-ilmu pasti, selalu terjadi, selalu dilakukan yang namanya praktikum laboratorium. Hanya untuk menguji sesuatu. Apakah itu benar zatnya, apakah itu benar makhluknya. Ketika sudah diketahui bentuk zatnya, sudah diketahui bentuk makhluknya, maka disimpulkanlah hipotesa daripada penelitian itu. Di dalam kehidupan kita ternyata begitu juga Bapak Ibu. Ternyata segala hal itu boleh saja ada, tetapi untuk yang dipegang perlu diuji. Gudang doa manginang, nadenggat tabege marhitisi parayokta, alai rekodo tauji. Banyak yang enak kita dengar melalui telinga kita, tetapi itu perlu kita uji kembali. Apakah itu benar adanya, atau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menguji segala sesuatu itu dan akan menghasilkan yang baik. Dung tauji sudiaka manginang, aka parsiajaran, alana parbudianon, gokian aka panurirang pargagap. Belakangan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat banyak nabi-nabi palsu yang menyuarakan firman, yang katanya itu firman Tuhan, tetapi itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi di masa-masa kemajuan teknologi saat ini. Banyak yang menyampaikan firman Tuhan seperti sales. Firman Tuhan seperti produk yang siap dijualkan. Itu perlu kita uji sekali lagi Bapak Ibu. Apakah itu benar adanya? Ayat 21 ini mengingatkan kita, ternyata semua itu boleh aja ada. Boleh saja semua manusia mengadakannya. Tetapi kita perlu mengujinya. Benarkah itu baik? Ketika kita sudah mengetahui hasilnya itu baik, yang baik itulah boleh kita pegang menjadi pandu hidup kita. Di ayat ke-22 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, merupakan persyaratan terakhir yang disampaikan oleh Paulus yang mengatakan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ini sangat sering kita dengar. Bahkan ketika kita masih kecil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang tua kita baik melalui ibu selalu berkata, berbuatlah baik ya nak. Nadenggani maulate anakku. Selalu dikatakan. Sampai kepada kita meranjak kepada remaja. Sampai kita meranjak kepada dewasa. Bahkan yang dewasa yang akan berangkat ke perantauan, pesan orang tuanya selalu berkata, ulahum manadenggan, dawima akan azab. Kerap sekali kita mendengar itu Bapak Ibu. Bukan hal yang pertama kita dengar melalui Paulus di suratnya kepada Tesalonik. Sudah sering kita dengar menjauhkan hal yang jahat. Menjauhkan diri dari segala hal yang jahat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlunya ada ajaran yang baik. Perlunya menguji segala sesuatu itu. Supaya kita mengetahui yang baik, maka kita akan mengetahui juga yang jahat. Baiklah kita memilah, yang baik kita lakukan, yang jahat kita jauhi. Karena segala hal yang baik itu berasal dari Allah, dan yang jahat bukanlah dari Allah. Untuk apa kita masih mendekatkan diri dari yang tidak berasal dari Allah? Mulut ha porsiai doa manginang, ha anggi remaja na poso. Akan adegani sian debatado, mulut ha porsiai akan adegani sian debata. Puasa ma ikut tapajono dirita, tunaso sian debata, imah jatoni. Kenapa kita kerap sekali mendekatkan diri kepada hal yang tidak bersumber dari Allah? Tetapi sering juga kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau menjauhkan diri dari aku? Kita perlu bercermin kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melalui teks yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonik. Dari ayat 16 sampai ayat 22 Bapak Ibu, kita diberikan poin-poin hal-hal yang harus kita lakukan. Kita masuk kepada ayat 23 dan ayat 24 yang merupakan bagian doa Paulus. Ternyata ketika Paulus telah mengingatkan jemaat Tesalonik, ia tidak lupa mendoakan para jemaat itu. Di ayat 23 Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Penekanan Paulus di ayat 23 ini mengingatkan kembali, Allah yang damai sejahtera itu ternyata yang menguduskan aku. Allah yang damai sejahtera itu ternyata menguduskan Bapak Ibu, menguduskan kita semua orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kekudusan itu sangat penting untuk dijaga, karena kita mau menunggu hari datangnya yang kudus. Kalau kita yakini Ia kudus, apakah layak kita yang tidak kudus ini mendekatkan diri kepada Dia? Muluta rajumi do amanginang nanaeng roi natarayahon ganuk atpen nabedia do naroi tingkat do pehita nasobediaon pajono kodiri tu nabediai. Ternyata kekudusan itu sangat penting kita jaga. Maka di ayat 24 merupakan jaminan pengharapan yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonik, yang ia katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ujian yang terberat dalam hidup bukanlah ekonomi. Ujian yang terberat dalam hidup bukanlah masalah pendidikan. Ujian yang terberat dalam hidup adalah kesetiaan. Hasatiawan itu nau borak di bagasan paranguluan. Kita mau bercermin di perjanjian lama Bapak Ibu, apakah bangsa yang terpilih itu selalu setia? Tidak. Tetapi Allah yang cemburu itu selalu menginginkan kembalinya jemaat bangsa yang Ia pilih. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita setia kepada Kristus? Di dalam menanti-nantikan hari kedatangannya, di dalam menantikan hari tibanya hari Tuhan, apakah juga kita setia kepada Ia? Karena Tuhan yang memanggil kita, memanggil aku, memanggil Bapak Ibu, memanggil gerejanya, maka Ia juga yang akan menggenapi panggilan kita itu. Karena Ialah yang memanggil kita, karena Ialah yang memanggil kita, dan Ia juga lah yang akan menguduskan kita dan menggenapinya. Maka lengkap sudahlah persiapan kita untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Kita sadari, sekalipun kita orang beriman, sekalipun engkau orang yang sering beribadah, engkau bukanlah malaikat yang sempurna. Begitu juga dengan gereja kita. Sekalipun gereja kita sudah lama umurnya, tetapi gereja kita juga kita sadari belum sempurna. Karena Kristus sendiri yang akan datang untuk menyempurnakan setiap orang yang berdosa, termasuk gerejanya. Maka perlulah kita meningkatkan, mempertahankan daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan iman kita untuk kehidupan beriman. Saat masa kedatangan Tuhan tiba, kita tidak lagi cacat. Dan hasuraha behita, dan adong be segata, dan adong be noda di ngoluta. Dung taha ngoluhon hatani debata nasian ibana. Kiranya Kristus yang Maha Pemurah, yang kita sambut dalam masa-masa Advent ini, menguatkan kita, memberkati kita. Kiranya Allah yang sangat baik itu memberkati Bapak Ibu, menguatkan kita di masa-masa pandemi ini. Terpujilah Ia saat ini dan segala sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh bersekutu dengan kami. Kami sadar betul Tuhan, untuk memahami firman-Mu bukanlah hal yang mudah. Apalagi untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami sangat lemah untuk melakukan firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan. Maka kami memohon, berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Jauhkanlah kami Tuhan dari hal-hal yang mampu memadamkan roh kami, yang mampu memadamkan semangat-semangat jiwa kami memuliakan Engkau. Karena kami yakin Tuhan, ketika Engkau yang memanggil kami, Engkau jugalah yang akan menguduskan kami. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah virtual ini. Kiranya Engkau-lah yang memberkati mereka di tempat mereka masing-masing. Segala pekerjaan jemaat-Mu juga Tuhan,
apapun yang mereka pekerjakan, kiranya Engkaulah yang memberkati upah dari pekerjaan mereka. Dan mereka juga merasa terberkati dalam setiap pekerjaan. Dan kepada seluruh anak jemaat-Mu, baik dari yang kecil hingga yang dewasa, baik yang jauh dari orang tuanya maupun yang dekat, baik yang masih dalam proses studi maupun yang sedang mencari pekerjaan, dan seluruh anak jemaat-Mu yang juga masih mencari jodohnya juga Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka semua. Setiap pertumbuhan anak-anak gereja, Engkau inginkan mereka dewasa secara iman. Orang tua mereka juga Tuhan menginginkan anak-anaknya dewasa secara iman. Kiranya terberkatilah kami seluruh jemaat-Mu di Advent yang ketiga ini, dan semakin termuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat Tuhan dosa dan kesalahan kami. Memang benarlah kami manusia yang tidak sempurna. Memang benarlah kami manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkaulah yang mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar benarlah dan layaklah kami disebut sebagai anak pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa walaupun masih menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya kami hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan dan kesusahan. Karena itu kita patut bersolidaritas dengan mereka yang menderita supaya api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong dan mendoakan mereka yang berada di dalam penderitaan, orang-orang lemah yang tidak mempunyai tempat perlindungan dan yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, supaya kita hidup sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita. Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati.